Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, Shalom. Bagi yang belum kenal dengan saya Nicholas dan ini istri saya Ruth. Kami dari Ecclesia Mission dan bagi yang belum tahu, kami dan almarhum Pak Agus Raharja, Ibu Mena, itu kami dekat waktu Pak Agus dulu masih di Ecclesia awal-awal 2000 ya, Cimena ya. Dan juga Mei Markus yang kontak kita beberapa minggu yang lalu. Di sini ada Stefanus dan Yuliana juga. Kami bersama-sama dulu. Jadi kami sangat dekat. Cuman karena sekarang sudah jauh, kami melayani di Castle Hill, saudara. Jadi tadi lihat di GPS juga 1,5 jam kalau nggak pakai tol, saudara. Jadi agak sudah lama nggak berhubungan. Jadi sangat senang sekali bisa berhubungan di sini, bisa kembali di sini dan khususnya mengisi firman Tuhan yang pagi hari ini saya mau sampaikan. Beberapa minggu yang lalu Pastor Stephen ada kontak saya dan beliau memberikan pesan khusus untuk message yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Karena beliau sedang mempersiapkan jemaat juga dalam masa-masa Paskah, jadi ada khotbah seri menjelang Paskah ini, saudara. Dan hari ini saya kebagian untuk membagikan Yohanes pasalnya yang ke-16 ini, saudara. Yohanes pasal ke-16. Ayatnya cukup panjang dari 16 sampai ke 33. Nanti kita akan baca sejalan dengan poin-poin yang akan saya sampaikan. Namun ada satu hal dulu yang saya mau berikan sebelum kita membahas hal ini. Bahwa Yohanes pasal 16 ini adalah kesinambungan pesan Yesus sebelum Paskah. Sebelum dia ke Taman Getsemani dan disalibkan. Mulai dari at least pasal ke berapa itu? 14 atau berapa saya agak lupa, sejak dia diurapi di Betania. Saudara kalau ingat ya, di Betania. Lalu pasal 15 dengan perikopnya yang terkenal pokok anggur. Karena pada waktu itu saya percaya dia dari perjalanan dari habis perjamuan Paskah menuju Taman Getsemani itu melalui kebun anggur. Di situ dia point out gitu. Waktu melewati kebun anggur, akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Jika kamu tidak berbuah, maka akan dipotong dan sebagainya. Lalu masuk pasal ke-16, dia berbicara tentang aku akan meninggalkan kamu, tapi akan ada Roh Kudus yang akan menggantikan aku. Nah, ini pasal 16 perikop yang ke bawah yang kita akan bahas hari ini. Pasal tadi 16 yang bagian atas, bagian A, ini bagian bawahnya mulai dari ayat ke-16 sampai ayat ke-33. Bagian yang saya akan sampaikan ini sesuai dengan permintaan dari Pastor Stephen. Nah, bagian ini juga masih dalam kesinambungan Tuhan Yesus sebagai pengajaran, sebagai advis, nasihat, atau bahkan boleh disebut juga peringatan akan apa yang akan kau hadapi di depan nanti. Ya, nah ini ada bagiannya. Karena itu saya mau memberikan judul khotbahnya sebagai Are you ready? Get ready. Get ready. Ada sesuatu yang akan terjadi di depan ini. Dia sudah memberikannya di beberapa pasal sebelumnya, tapi dia memperingatkan sekali lagi. Bersiap-siaplah akan apa yang ada di depan. Nah, persiapan apa dari pasal ke-16 ayat ke-16 sampai ke-33 ini? Saya mau bagikan 3 hal. Persiapan yang kita harus hadapi di depan ini, khususnya dalam konteks waktu Yesus baru mau disalibkan dan dia akan mati tapi nanti akan bangkit kembali. Yang pertama, persiapan akan duka cita. Engkau akan mengalami duka cita katanya. Tapi duka cita itu akan sesaat. Kita akan baca ya dari ayat yang ke-16 sampai ke 24. Supaya saudara juga bisa mengikuti, mari kita baca bergiliran.
Saya ayat ke-16 dan saudara selanjutnya. Saudara bisa baca ya? Bisa kelihatan? Ya, baik. 16. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Ya, sampai situ dulu. Ayat yang ayat 20 kita lanjut ya. Karena ini ada beberapa poin yang penting yang saya mau sampaikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Sekali lagi ya, duka cita diulang-ulang terus. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuh sukacitamu. Sampai situ dulu. Nah, poin yang pertama, Yesus memberi peringatan bahwa akan ada duka cita di hadapanmu. Siap-siap. Tapi duka citamu hanya akan sementara saja. Pada bulan Juni tahun 1815 ada satu event yang sangat penting di Eropa, saudara. Terjadi satu perang yang namanya The Battle of Waterloo. Kalau saudara pernah dengar ya, Battle of Waterloo. Yang berperang adalah Kaisar Napoleon, Prancis, dan dia mau menguasai seluruh Eropa pada waktu itu. Dilawan dengan tentara sekutu. Sekutunya ada beberapa grup gitu. Salah satu grupnya itu ada beberapa negara, 7 negara, Nederland dan sebagainya, tapi dipimpin oleh satu jenderal dari Inggris yang namanya Jenderal Arthur Wellesley, tapi lebih dikenal dengan namanya Duke of Wellington. Kalau saudara Google ada gambar painting waktu perang Waterloo ini Duke of Wellington lawan Napoleon. Dia disebutnya Duke of Wellington yang memimpin salah satu grup sekutu ini, saudara. Nah, karena zaman dulu tahun 1815 kan belum ada handphone atau apa gitu, saudara ya. Jadi semua pesan-pesan itu disampaikannya secara manual, secara kurir dikirim. Nah, pada waktu itu, waktu terjadi perang sudah beberapa saat, negara Eropa khususnya Inggris di mana Duke Wellington berasal itu kan menunggu kabar, saudara. Menunggu kabar bagaimana. Nah, setelah beberapa saat, beberapa lama, saya nggak tahu berapa minggu atau mungkin bulan, datang kabar itu disampaikan oleh perahu layar yang dikirim. Nah, perahu layar itu memakai sistem namanya semafor. Semafor alfabet itu jadi pakai bendera. Kalau benderanya begini, begitu hurufnya A. Kalau begitu B, gitu C, gitu kira-kira begitu, saudara ya. Nah, kapal ini sangat masih jauh sekali di sana.
para peneropong yang berposisi di menara-menara tinggi seperti gereja segala macam itu pasang teropong, liatin semafor ini dari kapal layar yang mau pesan dari perang Waterloo ini. Ketika dibaca, ternyata waktu datang itu kabutnya tebal sekali, saudara. Tebal sekali sehingga waktu pesan itu disampaikan, satu persatu dibaca. Wellington. Lalu huruf D, E ketemu. Defeated. Kabutnya tebal sekali, saudara. Ditunggu. Akhirnya berita itu disampaikan kan ke seluruh Inggris ya. Ke seluruh tanah Inggris. Dan seperti kabut tebal, seluruh negeri Inggris ini diliputi awan gelap. Karena mereka tahu apa yang ada di depan mereka. Negara Inggris akan jatuh di tangan Kaisar Napoleon. That's tragedy, saudara. Duka cita yang akan dihadapi. Nah, sementara kapal itu terus berlayar ke arah Inggris, sementara penopang juga terus melihat kabut sekian menipis, mulai makin menipis. Sementara semafor itu terus dilanjutkan, pesan itu kelihatan Wellington defeated. Wellington defeated. Tapi kabut itu lama-lama hilang dan menipis. Dan akhirnya terang benderang. Terang benderang mulai kelihatan lagi. Wellington defeated, lalu ternyata belum selesai, saudara. Wellington defeated Napoleon. Wow, Paskah ini kan, saudara, pada hari Jumat sepertinya Yesus defeated. Tapi waktu 3 hari kemudian Yesus defeated maut itu. Sama dengan apa yang kita hadapi sebagai orang percaya, saudara. Maut adalah musuh terbesar bagi setiap orang percaya, betul? Enggak ada yang lebih hebat lagi daripada maut. Tapi kalau maut saja sudah dikalahkan, semua masalah kita enggak ada yang lebih dari maut, saudara. Dan semuanya hanya sementara. Seperti duka cita yang tadi sementara, semuanya akan cepat berlalu. Itu peringatan atau advice yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia ke Taman Getsemani ini. Akan siap-siap ya, akan ada duka cita. Dan saya melihat dalam kehidupan kita penuh dengan hal-hal yang ada di depan kita. Bahkan duka cita. Hari ini ada duka cita, akan hilang, nanti ada lagi duka cita. Tapi ingat-ingat, Yesus sudah memberikan peringatan kepada kita. Besok mungkin ada duka cita, minggu ada duka cita atau apa. Tapi ingat, yang paling besar sudah dikalahkan. Dan kau itu hanya akan sementara saja. Nah, itu yang pertama, Yesus sudah memberi peringatan. Akan ada duka cita, tapi jangan takut, jangan khawatir. Hanya akan sementara saja. Yang kedua, Yesus memberikan satu pesan lagi yang saya sebut sebagai siap-siap. Ada new presence, kehadiran yang baru. Kehadiran Yesus yang selama ini kamu kenal adalah Yesus bersama-sama dia ya. Tapi akan ada kehadirannya yang baru yang akan Yesus nyatakan. Dia sudah memberikan dahulu. Mari kita baca lagi ayatnya secara bergiliran ya. Kita teruskan. Ayat ke-25. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Ya, saya garis bawahi atau saya cetak kuning di situ.
cetak kuning, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Seperti yang saya katakan, pesan yang kedua yang Yesus sampaikan adalah, tadi yang pertama, siap-siap ya, kalau ada duka cita di depanmu, tapi jangan khawatir, itu hanya akan sesaat. Yang kedua, siap-siap, a new presence, kehadiranmu yang kamu mungkin belum terbiasa. Karena selama ini kamu biasa bersama-sama dengan aku. Kita lihat dulu ya, salah satu ayat yang saya ambil contohnya, begini. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-pecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ini cerita tentang Emmaus itu ya, perjalanan ke Emmaus itu. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, format ini, format kehadiran Yesus seperti ini, sebelum dia naik ke surga, dia seperti mengulang-ulang. Dia bukan hanya berbicara di pasal 16 itu, tapi dia praktekkan nih. Selama dia masih tinggal di dunia sebelum naik ke surga. Saya tunjukkan beberapa ayat ya. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Itu waktu pertama kali dia bangkit ya. Lalu setelah itu udah Maria Magdalena dilepas, nggak bersama-sama lagi dengan Yesus. Yesus kan nggak ikut dengan Maria Magdalena ya. Kamu jalan sendiri katanya. Yang kedua kali Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus yang tadi kita lihat tadi. Yesus tiba-tiba ada berjalan dengan mereka, tiba-tiba lenyap. Lalu yang ketiga, Lukas 24, kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Jadi waktu murid-murid di Emmaus itu habis ketemu Yesus, lari itu pulang lagi ke Yerusalem, ketemu dengan murid-murid. Murid-murid bilang, iya loh, Yesus juga menampakkan diri kepada Simon katanya. Lalu saya bisa bayangkan, kita semua bisa bayangkan, kan Yesus enggak selama-lamanya dengan Simon kan, udah gitu dia pergi lagi gitu. Waktu dia ketemu dengan Emmaus, lalu orang Emmaus yang perjalanan ke Emmaus itu cerita lagi dengan Yesus. Kejadian yang lain lagi, yang nomor 4, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Jadi waktu yang dari Emmaus itu datang ketemu dengan murid-murid, lalu bicara, iya Yesus juga ketemu dengan Simon, tapi ini, tiba-tiba Yesus muncul tuh, lagi kumpul-kumpul begitu. Lalu Yesus menampakkan diri kepada semua murid kecuali Thomas. Lalu setelah itu apa? Yesusnya pergi lagi, nggak dikatakan, tapi saya nggak surprise kalau lenyap lagi. Lalu setelah itu, ini beberapa aja yang saya pilih ya. Nomor 5 keluar, ya. Yesus menampakkan diri ke semua murid dan Thomas hadir. Saudara ingat ceritanya ya, terkunci katanya. Tiba-tiba Yesus hadir. Lalu setelah itu saya bisa dibayangkan nggak bersama-sama lagi, mungkin lenyap lagi ya. Lalu yang keenam, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Mereka lagi mancing, tiba-tiba Yesus muncul gitu ya, suruh menebarkan jala dan sebagainya. Lalu mereka datang ke pantai dan makan breakfast bersama-sama dengan Yesus. 1 Korintus 15, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Kembali lagi, Yesus menampakkan diri katanya. Kali ini dengan muridnya yang 500 orang itu. Saudara bisa melihat pattern ini ya. Yesus menampakkan diri, lalu Yesus lenyap. Yesus menampakkan diri, lalu Yesus lenyap. Yesus menampakkan diri dan Yesus lenyap. Saudara bisa perhatikan ya, patternnya itu. Jadi Yesus sedang memberikan peringatan waktu di pasal 16 tadi. Siap-siap dengan new presence ya, dengan kehadiranku yang baru. Gak sama seperti dulu. You better used to it katanya. Kamu siap-siap nih, karena aku sebentar lagi akan meninggalkan kamu pergi ke rumah Bapa katanya. Kamu siap-siap karena tidak akan
the same lagi, nggak akan sama lagi dengan sebelumnya. Tapi kalau aku pun nggak kelihatan, sepertinya lenyap, bukan berarti aku ini nggak ada, nggak hadir bersama-sama kamu. Salah satu contohnya di Yohanes tadi, ketika dikatakan bahwa Yesus hadir, tapi Thomas nggak hadir. Lalu sekali lagi 8 hari kemudian Yesus hadir katanya. Tapi kali ini Thomas hadir. Nah waktu Yesus hadir tapi Thomas yang nggak ada, saudara ingat apa yang dikatakan oleh Thomas? Thomas bilang, aku nih nggak percaya nih, kecuali aku melihat lubang di tangannya dan aku mencucukkan jari ya ke lambungnya ini. Lalu yang kedua kali Yesus muncul, Thomas hadir, apa yang dikatakan Yesus di pertemuan itu? Kita perhatikan ya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi yang pertama, Yesus muncul kembali dan kali ini Thomas hadir. Ya, poin yang pertama, jangan suka bolos persekutuan, saudara. Nanti jadi seperti Thomas. Ini just joking, saudara. Ini tapi yang kedua ini begini, saudara. Yang kedua ini Yesus berkata, taruhlah jarimu di sini dan cucukkan jarimu ya, katanya. Lihat ini tangannya. Ini mengatakan apa kepada kita? Waktu Thomas berkata kepada murid-murid yang lain, aku nggak percaya nih, sampai aku melihat lubangnya, sampai aku mencucukkan dirinya. Yesus ada atau nggak ada? Nggak ada kan? Ada yang ngasih tahu Yesus nggak? Yesus, Thomas nih ngomong begini begitu. Ada nggak? Nggak ada. Tapi waktu ketemu lagi, Yesus hadir. Yesus kok bisa ya dia ngomong apa yang dikatakan oleh Thomas? Ini kesimpulannya ada, membuktikan bahwa mata kita nggak lihat Yesus, tapi Yesus itu dengar dan hadir. Amin. Ini adalah pesan yang kedua, dia katakan a new presence. Get ready. Meskipun nggak kelihatan, dia ada loh, dia hadir saudara. Nggak kelihatan. We sing this song, betul nggak ya? Nama judulnya apa ya Markus ini? Even when I don't see it, you working. Even if I don't feel it, you working. You never stop. You never stop. Saudara ingat ya itunya, nyanyinya, lagunya. Jadi dia berkata bahwa meskipun engkau nggak merasa nih, meskipun bulu kudukmu nggak merinding, meskipun matamu nggak melihat, jangan pikir aku nggak hadir. Dia ada selalu bersama-sama kita. Seperti tadi doa tadi di awal mula. Siapa yang percaya katakan amin. Amin. Yesus ada bersama-sama kita. Apapun keadaan kita, dalam duka, dalam suka, saudara sadar atau gak sadar, di gereja atau di gereja, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, Yesus memberikan satu nasihat bahwa kita harus selalu memiliki kesadaran yang penuh, kesadaran yang penuh akan hadiratnya, kesadaran yang penuh akan keberadaan Tuhan di tengah-tengah kita, dalam hidup kita, campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita baca ayat 29 sampai yang terakhir. Ayat 29, kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan.
Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Nah, saya garis bawahi di situ. Sekarang kami tahu. Saya diingatkan ada ayat yang terkenal dan saya percaya saudara sudah tahu, bahkan sudah hafal, bahkan punya sebagai salah satu alat ayat favorit saudara. Saudara tahu ayatnya di mana? Siapa yang belum pernah lihat nih ayat atau belum? Rasanya semua juga udah tahu, udah hafal kali ya. Bahkan mungkin ditulis di tembok-tembok saudara nih. Ini Roma 8 ayat 28. Katanya sama nih. Sekarang kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini sangat-sangat sesuai sekali dengan poin yang terakhir yang saya mau sampaikan ini, saudara ya. Tuhan ini mau supaya kita ini tahu dan sadar. Nah, tahu, kata tahu ya, tahu, pengetahuan yang sampai kepada kita itu minimal dibagi dalam dua macam. Pengetahuan yang sifatnya biasa, informatif. Tahu nggak? Sekarang Presiden Amerika tuh Donald Trump loh. Oh gitu ya? Iya tahu gitu ya. Tahu juga nggak presidennya Korea Utara namanya siapa? Si Brother Kim lah itu ya saudara. Oh iya tahu gitu. Ada hubungannya sama kita? Ya mungkin nggak juga gitu ya. Masa bodoh lah Korea Selatan siapa presidennya juga kita nggak peduli gitu. Nggak jadi masalah. Tapi ada jenis pengetahuan yang kedua yang sifatnya conviction. Jadi artinya waktu kita mengenal pengetahuan itu, tahu pengetahuan itu, hidup kita atau cara kita bertindak dan sebagainya itu berubah 180 derajat. Sudah tahu apa yang saya maksudkan ya? Saya ambil contoh sederhana lah. Misalnya cara saudara mengemudi ini biasanya sembarangan gitu. Wah, speeding segala macam gitu. Mungkin saudara kena ditilang atau mungkin lebih parah lagi, accident. Nah itu jadi pengetahuan yang baru kan. Pengetahuan, waduh gawat nih. Apalagi double demerit nih sekarang begitu ininya. Wah sejak itu pengetahuan saudara tentang hal itu merubah 180 derajat cara saudara mengendarai mobil gitu. Bisa ya begitu ya. Atau bisa soal makanan misalnya. Tadinya saya nggak tahu loh, saya makan sembarangan aja begitu. Ternyata itu bisa kanker ya atau bagaimana gitu. Wah langsung berubah cara makannya dan sebagainya. Atau cara nge-gym gitu. Atau apa. Nah, oh iya tadi saya lupa menerangkan, saya sekalian untung diingatkan begini saudara. Kan mungkin saudara bertanya-tanya kenapa saya nggak di sini gitu saudara ya. Ini saya tuh ada ternyata baru ketahuan belakangan saya ada genetic disease namanya Kennedy, ini langka gitu. Itu yang makan otot saya tuh jadi lemah gitu, terutama di kaki, jadi naik tangga juga susah. Nah pada waktu itu, waktu dalam masa-masa COVID ya kalau nggak salah, saya tuh ada simptom tangannya kesemutan saudara. Tangannya kesemutan, lalu waktu di apa ya, saya ke dokter lah atau apa begitu. Wah ini mungkin ada ini katanya, ada bisa urat kejepit dan sebagainya macam ininya. Jadi waktu kami berbincang-bincang dengan teman-teman, oh iya saya juga dulu pernah begitu katanya, sampai lemas, kesemutan. Jadi ininya harus dikuatin pak katanya, belakangnya katanya. Oh gitu ya, kuatin. Pengetahuannya cuma begitu aja. Oh dikuatin ya udah. Saya pikir saya masih muda dan nggak ini tahu
penyakit langka saya ya. Jadi saya angkat beban gitu yang kan zaman masih umur 20 begitu saudara. Wah angkat begini, gak taunya kenapa. Injury saudara. Rupanya pembengkakan. Jadi urat kejepit saya di sini ini sangat parah gitu. Waduh sakitnya luar biasa. Lemes sampai sekarang nih saudara ini ya. Nah saya baru belajar ternyata waktu exercise itu kalau kita nggak tahu caranya dan ada faktor umur dan faktor sebagainya itu nggak baik. Sejak itu saya melakukan exercise itu saya hati-hati, saya tanya-tanya dengan fisioterapis dan sebagainya karena kalau saya over bukannya malah jadi lebih baik malah jadi lebih parah. Itu convicting me. 180 derajat. Sejak itu saya nggak sembarangan lagi. Itu salah satu contoh ya. Saudara bisa mengerti pengetahuan, bisa biasa, tapi bisa conviction. Nah, yang Tuhan mau di ayat ini adalah pengetahuan yang conviction. Sekarang kamu harus tahu yang conviction, yang merubah hidupmu, yang merubah caramu memandang, cara hidupmu untuk hidup dan menjalani kekristenan ini benar-benar berubah karena pengetahuan ini. Nah, saya tahu bahwa ayat yang tadi kita singgung Roma 8 ayat 28 tadi, saudara tentu punya frasa-frasa atau kata-kata favorit ya. Kalau saya angket nih, apa kata apa yang impresif buat saudara mengenai ayat ini? Saya yakin ada beberapa tanggapan dan semuanya baik-baik. Dan salah satunya yang tadi saya sebut adalah salah satu yang utama bagi saya ya, yang adalah you know, and you know. Karena waktu kamu tahu semua ayat-ayat yang sebelumnya dan seluruh ayat ini ya udah beres, kamu sudah pulang aja karena you know gitu ya ininya. Itu udah kata ini. Tapi yang kedua yang saya mau bahas adalah kata ini ya tadi pembaharuan budi yang transform gitu saudara. Ada pengetahuan yang transform. Saudara you'll never be the same again karena pengetahuan tadi. Nah ini Tuhan mau begitu. Tapi kata yang kedua yang saya mau bahas tadi kata tahu ya. Tahu. Yang kedua yang saya mau bahas adalah segala. Mari katakan bersama-sama segala. Nah segala itu artinya waktu saya lihat di dalam bahasa aslinya ternyata artinya adalah segala. Seluruhnya, segala gitu saudaranya. Nah segala itu artinya apa? Artinya semua kan, gak boleh pilih-pilih. Gak mau boleh pilihnya cuman yang sukacita aja, gak ada. Duka cita juga harus termasuk di dalam segala. Dalam hal segala yang terjadi dalam hidup kita, saya bagi bermacam-macam nih. Ada yang good, ada yang bad, betul gak? Ada yang out of our control. Tiba-tiba datang penyakit seperti saya. Atau ada our loved ones yang tiba-tiba terserang sakit dan sebagainya. Ada yang under control. Memang salah kita sendiri berbuat seperti begitu ya, baik dan buruknya. Semua. Tapi apa yang apa kita bisa pilih-pilih? Oh, yang bad itu bukan, enggak masuk. Atau yang itu bukan termasuk kita yang ada. Enggak bisa. Semuanya yang namanya segala itu ya semua ini. Dan dampaknya setelah kita sadar, kita melihat itu bisa instan, bisa later atau much later atau never loh. Kita nggak pernah ngerti kenapa ya saya dilahirkan cacat begini, kenapa saya dilahirkan punya penyakit turunan seperti begini. Mungkin sampai mati saya juga nggak pernah tahu, juga bisa nggak apa-apa. Itu termasuk dalam segala tadi. Atau secara instan juga. Kemarin ini TV muncul lagi tuh yang kejadian. Ada satu pendeta di gereja mana itu ya, saya lupa, Immanuel apa gitu, yang lagi mau di stabbing itu loh sama
Ya itu ya. Saudara ingat gak waktu dia terjadi pada saat itu sepertinya tragedi ya. Tapi sejak saat itu suara dia itu didengar loh. Sampai ke radio, masuk ke TV, channel 9 segala macam. Sampai kalau dia bicara, dia bisa bicara kepada Prime Minister loh. Nah itu saudara bisa melihat, oh instan gitu. Oh ya di waktu itu dia stabbing begitu, tapi sekarang suaranya bisa lebih terdengar kemana-mana, lebih terkenal. Itu bisa gitu. Tapi bisa later, baru berapa tahun kemudian, oh sekarang saya baru mengerti kenapa Tuhan mengizinkan duka cita pada waktu itu. Ternyata Tuhan punya maksud dan sebagainya. Bisa juga enggak. Seperti terjadi kepada nabi-nabi di Ibrani pasal 11 itu. Mereka nggak ngerti loh. Mereka cuma percaya aja. Harapan kepada mereka kepada Tuhan. Tapi nggak ngerti kenapa mereka sampai mati, dibunuh, digergaji dan sebagainya. Jadi semua ini termasuk segala. Nah saya akan tutup dengan ilustrasi. Saya harap saudara ingat karena dalam bahasa Inggris itu disebutnya easy to say, tapi belum tentu mudah untuk dihidupi dan diresapi saudara ya. Nah, saya akan berikan satu image. Saya kurang tahu apakah saudara semua suka benda ini satu saudara. Ada yang nggak suka? Ya. Ini salah satu dari kue kesukaan saya. Tapi sejak beberapa waktu yang lalu suster saya di sebelah ini melarang saya untuk konsumsi banyak-banyak benda yang satu ini saudara. Nah saya yakin di tempat ini adalah ibu-ibu atau saudara-saudara yang pintar bikin kue ya. Tuh udah ada yang manguk-manguk. Nah, kalau ada yang nggak terlalu pintar tapi tahulah dikit-dikit gitu ya, nggak terlalu buta cara bikin kue. Kalau saya undang nih untuk bikin kue semacam ini, kira-kira bahannya ada apa aja? Boleh sebut apa aja? Telur ya, terigu, mentega. Apalagi gula, apa? PK. Waduh, saya juga apa tuh ya? Bahan jenis apa? Baiklah, karena saya juga nggak tahu apa-apa ya udah saya Google aja gitu. Bukan cara mau bikin kue, cuman buat bahan khotbah saudara ini. Nah, ternyata bahan-bahan dasarnya termasuk di dalamnya butir kuning telur, putih telur, gula halus, emulsifier katanya. Ini tambahan gitu ya. Tepung terigu, coklat bubuk, tepung maizena, margarin, ada stroberi juga dan selai stroberi. Nah, dari bahan-bahan yang tadi saya sebut satu-satu nih ya. Saudara ketes ini enak dimakan atau enggak? Ya. Butir kuning telur. Siapa yang suka kuning telur ditelan mentah-mentah? Paling cuma satu. Yang lain, ini mas berita duka cita. Putih telur. Siapa yang suka putih telur? Enggak ada yang suka duka cita ya. Saudara, bagi dua aja nih. Ini duka cita atau suka cita gitu ya. Ini gampang jadinya nih. Gula halus dimakan mentah-mentah. Oh masih ada sukacita katanya. Tapi banyak yang duka cita juga. Emulsifier, ini tambahan nih. Saya nggak tahu kayak apa tuh. Oh itu PK tuh. PK dimakan gitu aja. Duka cita atau sukacita? Waduh, duka. Bibirnya katanya saudara. Tepung terigu, makan gitu aja. Tepung 1 kilo makan tuh. Duka cita apa sukacita? Duka cita. Coklat bubuk. Pahit lu itu. Duka cita apa suka cita? Duka cita. Tepung maizena, margarin.
Stroberi lumayan lah, masih bisa dimakan stroberi ini ya. Ini dari list yang tadi saya sebut ada berapa? Nggak tahu, 9, 10 begitu. Sukacitanya ada berapa? Aduh, paling 1, 2 kuning telur, itu pun cuma Markus yang tadi angkat tangan. Ya, paling yang lain cuma makannya stroberi doang. Gula juga nggak terlalu ini. Yang saya mau jelaskan adalah begini. Kita ini mau menjadi kue-kue lapis Surabaya untuk Tuhan kan. Dan untuk itu menjadi kue yang lesat di hadapan Tuhan, you have to be prepared. Ada banyak segala, nggak boleh pilih-pilih. Hanya mau yang duka cita aja atau sukacita aja. Nggak bisa, segala. Dan bukan selesai, belum selesai. Udah segala, banyak yang nggak enaknya, dikocok-kocok lagi. Ya kan, dikocok. Masih belum selesai, diapain lagi? Dibakar. Tahu aja, banyak duka citanya rupanya. Dibakar, dipanggang. Dan gak boleh prematur. Prematur jadi lapis Surabaya yang bantat namanya. Gak enak saudara, gak enak. Saya mau saudara tangkap benar-benar. Ini ilustrasi yang sederhana. Tapi saudara pulang ingat. Dan sadar Tuhan Yesus mengatakan, aku mau supaya kamu tahu. Karena once saudara berkata, yes I know and I know. Aku tahu dan aku tahu. Segala yang bukan hanya sukacita, tapi duka cita juga yang terjadi di dalam hidupku. Satu, itu hanya sementara, dia tetap ada bersama-sama aku, dan itu untuk kemuliaan Tuhan. Not just kita punya keenakan daging atau itu, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Saudara keluar dari tempat ini, Senin, Selasa, Rabu, saya garanti akan ada banyak duka cita dalam hidup kita. Tapi ingat, no, dan tahu. Semua segala itu hanya akan menjadikan kita, waktu kita tahu dan kita bisa terima semuanya, bersyukur, tahu bahwa semuanya itu ada di dalam kontrolnya Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin, amin.